Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa kita sebagai manusia butuh agama. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita bisa hidup sampai sekarang dan bisa beragama. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa kita butuh agama. Kenapa manusia itu butuh agama? Kebutuhan manusia terhadap agama telah berlangsung selama berabad-abad. Mengapa kita mencari spiritualitas dalam hidup kita? Dan mengapa agama adalah jawabannya? Mari kita jelajahi makna dan manfaat agama bagi umat manusia. Pengenalan tentang kebutuhan manusia. Yang pertama itu Tuhan dalam hidup. Manusia memiliki hasrat alami untuk mengaitkan diri dan mereka dengan keberadaan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka ingin memiliki suatu alasan untuk keberadaan mereka dan tujuan hidup mereka. Maka adanya Tuhan atau berkeyakinan adanya Tuhan adalah termasuk salah satu alasan untuk keberadaan mereka dan tujuan hidup mereka. Yang selanjutnya emosi yang kuat. Emosi yang kuat, kebutuhan manusia untuk merasa aman, diterima dan dicintai. Kita mencari perasaan keagamaan yang dalam dan mencari tempat untuk menghibur diri di saat kesulitan. Di saat kesulitan itulah agama atau adanya Tuhan itu menjadi solusi untuk pemecahan masalah. Misalnya definisi identitas. Kita mencari budaya, tradisi dan sebuah kelompok untuk terhubung dan merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Tadi itu merupakan pengenalan tentang kebutuhan manusia. Ada 3. Yang selanjutnya definisi agama. Agama itu sebagai panduan moral, juga agama sebagai sumber harapan. Agama mengatur perilaku manusia. Maksudnya adalah maksud dari agama sebagai panduan moral adalah agama mengatur perilaku manusia dan menyediakan panduan etika, juga bimbingan dengan cara yang berarti. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan dan juga moral atau adab yang mana kita diajarkan untuk saling menghormati baik sesama manusia atau saling menjaga, baik itu menjaga alam ataupun kepada makhluk sekitar. Agama sebagai sumber harapan. Kita mencari kedamaian, harapan dan inspirasi di agama. Agama dapat memberi kekuatan pada mereka yang kesepian, terluka atau merasa tidak berdaya. Selanjutnya nomor 3, pengembangan sosial.
Agama sering menjadi penghubung untuk menjaga komunitas budaya manusia. Manfaat agama bagi manusia. Yang pertama adalah penyejuk hati. Agama menawarkan ketenangan pikiran, ketenangan hati, dan damai batin pada individu di tengah-tengah keributan dunia dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhannya dan berserah atau pasrah. Segala urusan itu pasti akan dibimbing oleh Tuhannya. Yang kedua adalah kesehatan mental. Agama dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Dengan praktek rutin doa dan meditasi, seseorang dapat merasa lebih tenang dan bahagia. Yang nomor 3 adalah kenikmatan alam. Agama sering memotivasi orang untuk menjaga alam dan menikmati keindahan ciptaan Tuhannya, khususnya Islam. Di Al-Quran juga sudah disebutkan. Selanjutnya adalah peran agama dalam menjawab pertanyaan eksistensial. Yang pertama adalah mengapa kami ada di sini. Jawaban dari agama adalah menyediakan jawaban tentang sebab timbulnya manusia dan tujuan keberadaan kita, baik itu dari awal penciptaan manusia. Proses-prosesnya itu sudah dijelaskan dalam agama, khususnya di Islam. Itu sudah terbukti bahwa Al-Quran itu benar dan nyata, dan bahwa Al-Quran itu kalam dari Tuhannya, bukan kalam dari Nabi Muhammad. Seperti terciptanya manusia dan janin itu sudah terbuktikan dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana kita bisa lega di dunia yang menyakitkan. Agama membantu kita memahami kekejaman dunia dan memandu kita untuk menemukan kedamaian batin. Lah, ketika dunia berasa menyakitkan dan sangat menyiksa, maka agama menyediakan tempat yang mana setiap Tuhan dari agama, khususnya Allah dari Tuhan Islam, itu selalu mendengarkan doa-doa hambanya. Yang ketiga, apa yang terjadi setelah kematian. Agama menyediakan keyakinan tentang kehidupan setelah kematian dan memberikan ketenangan bagi mereka yang takut akan akhirat. Jadi selain dikabarnya akan adanya kematian, agama juga mengabarkan kabar berita baik dan buruk, yang mana ketika manusia itu taat kepada Tuhannya dan menjalankan semua perintahnya, dia akan diberi balasan berupa surga, dan ketika tidak taat itu akan dimasukkan ke neraka atau disiksa. Seperti itulah agama memberikan ketenangan atas apa yang terjadi setelah kematian. Yang selanjutnya adalah kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dijamin. Kebebasan beragama dibuat menjadi hak asasi manusia, dan hak tersebut harus dilindungi oleh setiap negara. Nah, setiap negara ini membebaskan rakyatnya untuk beragama, baik itu agama Islam atau yang lainnya, kecuali ada negara yang mana dia itu masih menganut komunis atau tidak menganggap adanya Tuhan. Selanjutnya adalah tantangan seputar agama. Tantangan seputar agama, atau bisa disebut juga tantangan seputar kebutuhan religius manusia. Tantangan pertama adalah agama melawan ilmu pengetahuan. Agama menjadi seringkali dipandang sebagai hal yang di luar ranah ilmu pengetahuan, sehingga memperlemah pengaruh agama dalam hidup manusia, kecuali di Islam. Al-Quran sebagai
sumber hukum utama dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran sudah menjelaskan semua ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu muamalah, ilmu tentang hukum atau ilmu tentang waris, dan ada juga ilmu tentang penciptaan dunia. Itu masuk ke dalam IPA, biologi. Yang kedua adalah tantangan demografi berubah. Perkembangan teknologi membawa perubahan sosial, jelas sekali, dan pola hidup modern. Hal ini menyebabkan pergeseran nihilisme atau bahkan meninggalkan agama. Jadi di era disrupsi ini banyak sekali orang yang beragama namun tidak menjalankan apa yang telah ditugaskan. Yang ketiga adalah globalisasi. Globalisasi dan informasi mudahlah merusak citra agama. Promosi kesalahan nilai, merontokkan agama dan menimbulkan efek sakit peradaban. Adanya era globalisasi ini termasuk menjadi tantangan agama. Kesimpulan dan penegaskan pentingnya agama dalam hidup manusia. Sebelum saya akhiri akan saya simpulkan ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah kepuasan spiritual. Jika agama dihiraukan secara total, maka manusia akan kehilangan kompas moral dan spiritual dalam hidup. Karena selain beragama, dalam agama juga mengajarkan moral atau kebaikan. Yang kedua adalah berkomunitas. Agama dapat memperkuat persaudaraan manusia. Karena di dalam agama menjunjung adanya tali silaturahim dan menjadikan manusia lebih baik dari dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui agama manusia bisa lebih baik caranya berinteraksi di dalam masyarakat, karena di agama sudah diajarkan moral, akhlak. Yang ketiga, kesimpulan ketiga adalah ketenangan hati. Agama mengajarkan banyak nilai baik seperti mengampuni, berbagi, dan banyak lagi yang dapat meredakan ketidaknyamanan kita. Nah, dengan beragama kita bisa hidup dengan tenang ketika ada masalah, dan kita bisa berinteraksi dengan sesama manusia di masyarakat sekitar dengan baik. Demikianlah penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.